Ya, pemerintah mengubah interval atau jarak waktu penyuntikan vaksin COVID-19 antara dosis pertama dengan dosis kedua menjadi 0 hingga 28 hari. Sebelumnya, interval penyuntikan vaksin adalah 0 hingga 14 hari. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung melalui sambungan Zoom malam hari ini Ketua Tim Advokasi Pelaksanaan Vaksinasi PBID, Iris Renggani. Selamat malam, Bu Iris. Selamat malam. Baik, Alhamdulillah Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja Bu, ini pertanyaan dari banyak sekali para penerima vaksin khususnya. Ada pertimbangan apa sih Bu mengubah jeda vaksin pertama ke yang kedua yang tadinya 14 hari jadi 28 hari ini? Pada awalnya penelitian memang dilakukan di keduanya 014 dan 028 pada usia 18-59 tahun. Nah ternyata hasilnya tidak berbeda bermakna antara yang 14 dan 28. Jadi diambil yang 14 karena waktu itu kita belum pakai yang lansia kan. Nah supaya cakupan cepat terjadi, ya kan, supaya kekebalan cepat terjadi. Itu tujuannya. Nah, itu baik sekali sebetulnya. Tapi ternyata yang lansia itu lebih bagus pada 28 hari karena lansia kan imun sistemnya lebih lambat semuanya kan. Jadi imunitas atau antibodi lebih baik pada 28 hari ke-28 untuk lansia. Nah, karena penelitiannya sudah ada sebelumnya, memang yang 14 dan 28 sudah ada, jadi sekarang disamakan saja. Karena nanti kan bingung, satu nganterin ayahnya, ibunya, atau kakek neneknya. Jadi nanti kan, kalau sekarang kan memang yang awalnya yang reguler itu nantinya yang 14-59 tahun itu regulernya memang 028 hari. Memang ada dua dosis ya, dua jangka waktu. Nah sekarang memang lansianya 028 ya sudah disamakan saja 028 seperti itu. Jadi bukan karena apa-apa, memang pembentukan antibodinya 028 juga baik pada yang 14-59 tahun. Nah Bu Iris, untuk yang sebelumnya menerima vaksin dengan jarak interval 14 hari, apakah ada perubahan efikasi Bu? Tidak ada. Karena dari penelitian yang saya katakan tadi 014 dengan 028 untuk yang 018 sampai 59 tidak berbeda bermakna gitu. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Tapi waktu itu ingin cepat cakupan supaya cepat terjadi, herd immunity cepat terjadi. Jadi kan ada baik juga 014. Oke, baik. Jadi baik untuk anak muda maupun lansia sebenarnya untuk antibodinya 28 hari ini dipukul rata begitu ya Bu? Yang untuk keseluruhan ya, lansia lebih bagus 028 lansia. Kalau untuk yang 18 sampai 59 tidak ada masalah. Oke. Bu Iris, dengan sistem ini kan juga berarti ada perubahan jadwal vaksin orang ya jadi kan sebelumnya 14 hari nih cuma 2 pekan doang. Sekarang menjadi 28 hari 1 bulan. Ini berarti target sebelumnya pemerintah untuk memvaksinasi Indonesia keseluruhan bisa selesai di tahun 2021 atau tengah tahun 2021 ini bisakah tercapai Bu? Saya kira memang kita harus bertahap ya, semuanya secara bertahap tergantung ketersediaan vaksin. Nanti kan juga akan ada vaksin-vaksin yang lain. Karena kita juga tidak bisa kalau memang seharusnya 028 untuk lansia tidak bisa kita majukan. Nanti imunogenisitas antibodi tidak akan terbentuk dengan baik gitu. Oke, tapi berarti target pemerintah dengan begitu, apakah tahun 2021 ini bisa tercapai, Bu? Oh enggak, tidak. Kita perlu waktu lebih. Oke, berarti bagaimana dengan katakanlah penelitian sebelumnya yang mengharapkan herd immunity tersebut terbentuk gitu. Kan kalau misalnya kita divaksin, kita cuma punya katakanlah 12 bulan nih untuk membentuk antibodi tersebut atau antibodi tersebut bertahan di tubuh kita. Dengan perpanjangan waktu tersebut, apakah herd immunity yang dicita-citakan oleh pemerintah Indonesia ini bisa terbentuk, Bu? Atau ada sistem lain yang kira-kira lebih ideal untuk dijalankan? Ya paling ideal adalah menambahkan vaksin-vaksin yang lain. Karena yang paling bagus adalah sebetulnya kalau mau herd immunity yang sebenarnya seluruhnya sekaligus. Tapi kan tidak mungkin, kesediaan vaksin terbatas ya. Apalagi negara kita kan penduduknya banyak sekali. Jadi tentu harus secara bertahap. Ya kita harus sabar untuk hal itu. Dan protokol kesehatan harus dijalankan. Ini masalah yang penting sekali mengenai protokol kesehatan. Oke, Bu Iris, informasi yang sebelumnya kita terima kan katakanlah stok vaksin yang ada di Indonesia saat ini atau mau dikirimkan ke Indonesia kan cukup banyak ya Bu ya, berjuta-juta. Tapi yang saat ini baru terpakai beberapa persennya sekitar 3 juta. Kemudian masih ada beberapa yang harus didistribusikan gitu ke daerah-daerah. Kalau misalnya informasi yang dari tim Satgas terima ini untuk advokasi vaksin sendiri, apakah memang distribusi tersebut sudah menyeluruh ke Indonesia atau masih ada tantangan yang harus katakanlah dihadapi untuk vaksinasi di Indonesia ini?
sebetulnya mereka sudah distribusi sudah baik ya, sudah baik distribusinya. Tetapi kan memang semuanya tidak bisa dalam waktu sekali, dalam waktu singkat. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup baik dalam hal sistem, dalam hal pelayanan. Malah saya dengar di beberapa tempat itu dalam waktu singkat sudah melakukan banyak sekali vaksinasi. Ya, jadi sebetulnya cukup baik. Tapi nggak bisa kita harus semuanya yang kita inginkan itu terjadi dalam 1 hari, tidak bisa. Ya, tentu kendala-kendala kecil, ya mungkin juga kendala-kendala dari orang-orang yang mau tidak bisa, itu kan juga bisa mengurangi. Ya, jadi udah datang, ternyata nggak bisa karena masih ada kendala-kendala dari komorbid seperti itu misalnya. Ya, persiapan-persiapan dari yang ingin melakukan penyuntikan, nah itu juga harus dipersiapkan untuk lansia-lansia. Oke, berarti kita harus masih mencari solusinya ya. Pertanyaan lagi nih Bu Iris, mekanisme tubuh dalam menerima vaksin kan beda-beda ya Bu ya. Kemarin ada kasus orang terkena COVID-19 setelah menerima dosis pertama vaksin. Nah ini berarti penjadwalan dosis keduanya seperti apa? Apakah menunggu 3 bulan setelah sembuh seperti kondisi penyintas sebelum-sebelumnya atau tidak perlu ada dosis kedua dengan adanya antibodi alami tersebut? Ya, sebetulnya demikian. Kalau setelah dia dikasih vaksin yang pertama, kemudian terkena, itu sebetulnya sudah OTG. Ya, kemudian dia terkena. Nah, waktu saat terkena, ini bisa ringan, sedang, atau berat, itu harus diobati dulu, masuk ke treatment. Ya, sampai sembuh. Ya. Sampai sembuh, jadi artinya yang kedua mungkin tidak keburu, walaupun dia 28 hari. Ya. Jadi artinya tetap dilakukan penyembuhan, kemudian 3 bulan setelah dia sembuh baru dilakukan vaksinasi, tapi harus diulang artinya. Yang pertama udah nggak dihitung lagi, ya jadi harus ulang lagi seri. Tapi tetap harus divaksinasi karena antibodi alamiah memang terbentuk setelah sakit. Itu penyakit apapun otomatis akan terbentuk antibodi secara alamiah. Dan tadi kasus COVID-19 ini antibodi akan bertahan 3-8 bulan ya dari penelitian di luar. Nah kemudian 3 bulan itu sudah mulai menurun, karena itu diambil patokan 3 bulan divaksinasi, ya supaya menambah antibodi. Oke, jadi saya perjelas lagi ya Bu ya, ketika kita terkena COVID-19 setelah menerima vaksin dosis pertama, itu kita harus tunggu lagi isolasi mandiri, kemudian 3 bulan setelahnya kita ulang kembali vaksinasi dosis pertama itu ya Bu ya? Oke. Betul. Oke, berarti untuk kedepannya memang mungkin edukasi seperti ini harus lebih diperjelas ya Bu, karena banyak sekali kejadian ya yang terkena kasus positif habis vaksin dosis pertama, kemudian mereka bertanya-tanya seperti apa sebenarnya sistem penjadwalan vaksin yang seharusnya dilakukan ke depannya, seperti itu ya Bu ya? Ya, di prokes harus jaga, tetap ya protokol kesehatan harus jaga, walaupun sudah vaksinasi kedua kali, tetap harus prokes. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Iris Rengganis atas informasinya. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan dan tentunya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentunya bagi mereka yang mendapat prioritas vaksin di Indonesia. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu Iris Rengganis. Sama-sama.